dan sukacita yang penuh dari sorga. Supaya apapun yang kami lakukan ya Bapa, semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan mendatangkan sukacita yang besar bagi hidup kami dan keluarga kami semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Baiklah, Bapak Ibu Saudara, saya akan langsung saja sampaikan materi pembelajaran kita pada malam hari ini. Dan nanti kita agar lebih banyak kita waktu untuk berdiskusi, saya akan sampaikan, saya share screen dulu, saya tampilkan dulu di layar. Ya, oke. Ya, jadi sekali lagi. Oke. Ya, selamat datang di persekutuan kita di Kamis Ministry ini. Ya. Terima kasih. Nah, oke, Bapak Ibu Saudara, ya kita sudah memasuki sesi yang kedua dengan topik yang sama ini, bagaimana Israel membuktikan iman mereka. Nah, jadi minggu lalu sempat ada pertanyaan di awal dari Pak Dallas. Israel yang mana ini yang dimaksud ini? Begitu ya. Nah, sudah jelas kalau kita berbicara saat ini, Israel itu di dalam program Allah bukanlah sedang on the track gitu ya, atau on progress. Tapi kita tahu bahwa setelah bangsa Israel itu menyalibkan Mesias, Yesus Kristus, maka Allah akhirnya menunda program untuk mereka dan bukan beralih, tetapi Tuhan dengan dalam rahasia yang sebelumnya dibukakan program yang baru bagi bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel, yaitu program tubuh Kristus, di mana kita hidup saat ini sampai nanti diakhiri di hari pengangkatan di awan-awan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang bagaimana bangsa Israel membuktikan iman mereka. Ini penting supaya kita tidak mencampur baurkan apa yang menjadi milik daripada bangsa Israel itu adalah secara eksklusif Tuhan memberikan kepada mereka sebagai warisan yang berasal dari nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi bicara tentang Israel itu adalah sebuah bangsa pilihan, dan itu untuk selamanya. Ini penting ditekankan karena apa? Karena sudah banyak gereja, khususnya yang menganut teologi perjanjian, covenant theology, itu mereka mengatakan bahwa bangsa Israel itu sudah sudah dihapuskan dari peta zaman yang akan datang dalam rencana Tuhan. Tidak ada lagi bangsa Israel secara khusus seperti di perjanjian lama. Itu yang dianut oleh sebagian besar gereja. Pandangan mereka seperti itu. Nah, beberapa kali saya sudah di berbagai kesempatan sudah menyampaikan bahwa itu barangkali bisa kita duga disebabkan oleh karena sejak runtuhnya Bait Allah atau hancurnya negara Israel tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus, itu gereja Kristen berpikir, para tokoh-tokoh Kristen berpikir bahwa ternyata Tuhan sudah menghapuskan mereka. Ya, karena baru tahun 1948 kembali kan adanya berdirinya kembali negara Zionis Israel, ya. Nah, jadi selama 1800 tahun sekian, para tokoh-tokoh agama Kristen, tokoh-tokoh gereja, mereka berpikir bahwa program Allah yang dijanjikan kepada bangsa Israel secara eksklusif di kitab nubuatan itu sudah dipindahkan kepada gereja sekarang ini. Jadi tidak ada lagi bangsa Israel secara bangsa,
sudah diubah menjadi gereja sekarang ini. Janji-janji Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bagi keturunannya secara bangsa, mereka pikir itu sudah batal. Jadi sudah dialihkan kepada gereja sekarang ini. Dan itu namanya teologi replacement. Mereka itu menganut pandangan bahwa gereja sekarang ini adalah Israel rohani. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi bangsa Israel itu adalah sebuah bangsa pilihan yang ditetapkan Allah di dalam Alkitab dan akan ada sampai selamanya. Ya. Nah, sedangkan gereja saat ini bukanlah sebuah bangsa, tetapi gereja saat ini adalah tubuh Kristus. Ya. Gereja saat ini saudara-saudara tentu akan diangkat di awan-awan, akan berakhir di awan-awan. Sedangkan Israel, kita tahu bahwa mereka akan menantikan Yesus di bumi. Jadi ini destinasi yang berbeda, ya, antara Israel dan gereja tubuh Kristus, gereja saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah karena itulah kita akan melihat bahwa bangsa Israel itu hanya akan dapat berhasil, ya, membuktikan iman mereka jika mereka hidup di bawah hukum Taurat dalam program kerajaan sorga. Artinya kalau orang Israel tidak berada di dalam program di mana hukum Taurat diberlakukan, maka orang Israel itu tidak dikaruniakan oleh Tuhan suatu kemampuan untuk memuliakan Allah. Lah, kenapa demikian? Karena memang itulah yang ditetapkan oleh Tuhan, itulah yang ditetapkan oleh Allah, ya, bahwa orang Israel itu tidak bisa lepas dari yang namanya hukum Taurat, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat salah satu contoh pembuktian bahwa bangsa Israel itu akan diberkati oleh Tuhan kalau mereka hidup di bawah sistem hukum Taurat. Kita lihat di dalam Imamat pasal 26 ayatnya yang Imamat pasal 26 ayatnya yang ketiga. Saya akan baca saja dulu dari ayatnya yang ke-1 saja, ya, dari ayat 1 saya akan baca. Kita lihat di Imamat 26. Imamat 26. Ya, judulnya di atas itu adalah berkat. Ya. Saya akan baca. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Ayat 2. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Tuhan. Ayat 3. Ini yang sangat penting. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Jadi saya ulangi lagi, Bapak Ibu Saudara, ini sistem yang kita sebut dengan jika maka, ya. Jikalau kamu, jadi ada syaratnya, hidup menurut ketetapanku, ketetapan Tuhan, yaitu hukum Taurat, dan tetap berpegang pada perintahku, perintah-perintah Tuhan, hukum Taurat, serta melakukannya. Ya. Ayat 4, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Nah, begitu, ya. Jadi Tuhan akan memberkati mereka jika orang Israel menuruti ketetapan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Kita lihat di ayatnya yang ke-5. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dalam aman tentram. Nah, ini sangat spesifik, Bapak Ibu Saudara,
berkat ini diberikan kepada sebuah bangsa yang tinggal di dalam satu negeri. Ya, di suatu negeri, yaitu negeri Kanaan. Ya. Nah, kita saat ini tidak sedang berada di negeri Kanaan, Bapak Ibu Saudara. Kita ini ada di negeri Indonesia saat ini. Ya, tapi Israel, inilah janji Tuhan kepada mereka. Ayat 6. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Ya, ingat tadi saya katakan bahwa Israel adalah sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah nation. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Nah, itu. Jikalau, ingat tadi, jikalau kamu menuruti perintah-perintah Tuhan, jikalau Israel menuruti perintah-perintah Tuhan dan melakukannya. Ayat 7, kamu akan mengejar musuhmu. Nah, itu akan menang ya. Mereka akan selalu menang terhadap musuh mereka. Dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Nah, tidak mungkin ini diterapkan kepada kita, gereja tubuh Kristus saat ini kan? Bahwa kita mengharapkan orang yang memusuhi kita akan tewas di hadapan kita karena pedang. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengajarkan, kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Ya. Tapi kepada orang Israel inilah yang benar-benar akan terjadi. Inilah benar-benar yang terjadi kepada mereka. Jikalau mereka sedang hidup di bawah hukum Taurat Tuhan. Ya. Nah, di ayat 9, dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Ingat Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ini begitu banyak perjanjian. Tetapi kepada bangsa Israel, ini secara khusus dikatakan, Tuhan akan meneguhkan perjanjiannya kepada mereka. Perjanjian apa? Perjanjian hukum Taurat. Yang disebut dengan perjanjian lama. Kita sebut perjanjian lama. Ya. Tapi itulah, ketika itu Tuhan mengadakan perjanjian kepada bangsa Israel, dan dengan itulah Tuhan memberkati mereka dengan sistem jika maka. Ya. Ayat 10, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. 12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku akan hadir. Ya. Bukan sudah hadir, bukan sudah mendiami, ya, tetapi dikatakan Allah akan hadir di tengah-tengah mereka, masih akan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat di ayatnya yang ke-14, ini adalah kebalikan daripada berkat. Karena ini adalah yang bersyarat, maka kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka ada konsekuensi hukumannya. Ayat 14 dikatakan, dan judulnya di situ, kalau di Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru, itu sebelah menyebelah, sebelah kiri berkat, sebelah kanan itu ada kutuk. Di ayat 14 dikatakan, tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan daku, tidak mendengarkan Tuhan, sebaliknya, ya, dan tidak melakukan segala perintah itu, perintah mana? Perintah hukum Taurat. Ya, kita tahu perintah hukum Taurat itu bukan hanya 10, ya, bagi bangsa Israel itu lebih dari 613 kira-kira. Ya, itu melakukan perintah-perintah itu. Jikalau kamu menolak ketetapanku dalam hatimu dan muak mendengarkan peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku, perjanjian bersyarat, saudara-saudara, jika maka, kalau mereka gagal ada akibatnya hukumannya. Kalau mereka mengingkari itu, ayat 16, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batu kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Kamu akan menjadi sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. 17. Aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan mereka yang membenci kamu akan menguasai kamu, dan kamu akan lari, sungguh pun tidak ada orang yang mengejar kamu. Ayatnya yang ke-18. Dan jikalau kamu dalam keadaan yang demikian pun tidak mendengarkan daku, tidak mendengarkan Tuhan, maka aku akan lebih keras menghajar kamu
sampai 7 kali lipat. Karena apa? Karena dosamu. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ya, tentu saja kepada kita gereja di zaman kasih karunia saat ini, Tuhan tidak bertindak lebih keras menghajar kita karena dosa-dosa kita. Kenapa? Karena dosa-dosa kita sudah ditimpakan semuanya kepada Yesus Kristus. Tapi kepada bangsa Israel, saudara-saudara, ini adalah fakta. Ini adalah kenyataan bahwa mereka kalau hidup di bawah hukum Taurat, seperti itulah hukumnya. Seperti itulah mereka mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu jikalau mereka hidup di sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan di bawah hukum Taurat. Ya, dan seterusnya kita akan baca sendiri saja masing-masing. Ya, diteruskan nanti. Saya hanya memberikan gambaran saja bahwa ini adalah contoh bagaimana orang Israel mereka akan berhasil membuktikan iman mereka jikalau mereka hidup menuruti hukum Taurat di dalam program kerajaan sorga, kerajaan Allah bagi mereka. Jadi sukses atau gagalnya bangsa Israel itu adalah berdasarkan suatu sistem, ya, sistem kehidupan, sistem cara berurusan dengan Tuhan, sistem di mana Tuhan memperlakukan mereka secara bersyarat, yaitu harus dengan melakukan hukum Taurat. Itu fakta yang kita lihat tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan. Kalau tadi kita sudah melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, satu contoh yang kita lihat di situ. Kemudian kita akan lihat di kitab Perjanjian Baru. Kita pindah ke kitab Perjanjian Baru. Contoh bagaimana orang Israel itu bisa memperlihatkan iman mereka, ya, seperti apa mereka, saudara. Kita lihat di dalam Markus pasal 1 ayatnya yang ke-4, ya. Saya akan membacakan mulai dari ayat 1. Markus pasal 1. Nanti fokus kita adalah ayat 4. Dikatakan mulai dari ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya. Nah, ini adalah kutipan dari kitab Perjanjian Lama. Ayat 4-nya, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan. Ya, kita mulai nih dari Yohanes Pembaptis. Kita lihat ya. Yohanes menyerukan, Yohanes memberitakan, ya, kepada bangsa Israel. Dikatakan apa? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya, kita perhatikan di situ urutan-urutan yang harus dilewati oleh bangsa Israel ketika mereka ingin membuktikan bahwa mereka itu adalah sungguh-sungguh beriman, ya, kepada Yesus. Dikatakan di situ, Yohanes menyerukan, yang pertama adalah mereka harus bertobat. Mereka harus mengaku dosa mereka. Ya, itu kalau orang Israel, saudara, bertobat dan mengaku dosa mereka. Kita sudah belajar beberapa waktu lalu tentang arti daripada bertobat itu sendiri adalah berbalik pemikiran, ya, berubah di dalam posisi hati, ya. Dan bagi bangsa Israel ini itu artinya adalah mengaku dosa mereka, mengaku dosa-dosa mereka. Yang kedua adalah mereka harus dibaptis, ya, dibaptis dengan air. Nah, itu sebabnya kita lihat Yesus dibaptis dengan air, ya, karena dia adalah orang Israel. Dia adalah keturunan dari Yehuda. Nah, yang ketiga adalah barulah dengan begitu dikatakan mereka memperoleh pengampunan dosa-dosa, ya. Jadi mereka harus mempercayai bahwa ada yang harus mereka lakukan. Supaya apa? Supaya mereka memperoleh pengampunan dosa. Ya, Allah akan mengampuni dosa mereka kalau mereka melakukan urutan yang sudah disebutkan tadi. Yaitu apa? Bertobat, mengaku dosa-dosa mereka, dan dibaptis, kemudian barulah Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, kalau ini kita bandingkan dengan sekarang ini, Bapak Ibu Saudara, dengan Injil kasih karunia Allah saat ini, ya, kita tahu bahwa pengampunan dosa-dosa kita bukan karena kita melakukan sesuatu, tidak. Ya, Alkitab mengatakan bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan Yesus karena memang Yesus mati disalibkan di Bukit Kalvari, dan ketika kita percaya, kita
langsung memperoleh pengampunan dosa itu secara sekaligus. Semua dosa-dosa kita lunas dibayar, ya. Jadi bukan karena apa yang kita lakukan maka dosa kita diampuni, tetapi karena kita percaya bahwa Yesus sudah mengampuni segala dosa kita di atas kayu salib. Itu sangat berbeda sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita lihat lagi di dalam Matius pasal 8. Matius pasal 8 ini akan memberikan lagi suatu gambaran kepada kita bagaimana sungguh memang ketika Yesus melayani di bumi ini, Yesus sendiri hidup di bawah hukum Taurat. Ya, saya ulangi sekali lagi bahwa ketika Yesus di bumi ini, dia memberikan dirinya untuk taat kepada hukum Taurat, ya, menghidupi hukum Taurat dan mengajarkannya kepada orang lain agar melakukan hukum Taurat itu sendiri. Matius pasal 8 ayatnya yang keempat, tapi saya akan membaca dari ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi ini orang sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus, ya, di tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian dikatakan di ayat 4-nya, lalu Yesus berkata kepadanya, kepada orang yang sudah sembuh ini, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Yesus menyuruh dia, orang yang sembuh ini, memperlihatkan dirinya kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini yang diajarkan oleh Yesus, ya, supaya orang yang sakit kusta ini, yang sudah sembuh ini, yang sudah tahir oleh kuasa Yesus, disembuhkan. Tapi Yesus menyuruh dia untuk melakukan hukum Taurat Musa, yaitu mempersembahkan persembahan seperti yang diperintahkan Musa dalam hukum Taurat sebagai bukti bagi para imam. Nah, ini kita bisa lihat di dalam Imamat pasal 14, ya. Kita buka di Imamat pasal 14. Ini adalah peraturan tentang orang yang sembuh dari penyakit kusta. Ya, ini peraturannya dalam hukum Musa. Imamat pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-2 sebetulnya, 14 ayat 2. Tetapi saya akan membaca sampai ayatnya yang ke-5, ya, supaya lebih lengkap. Dari ayat 1, Imamat pasal 14. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam." Nah, itu tadi perintah Yesus itu. "Dan imam harus pergi keluar perkemahan kalau menurut pemeriksaan imam penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya. Maka imam harus memerintahkan supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu diambil 2 ekor burung yang hidup dan yang tidak haram, juga kayu aras, kain kirmisi, dan hisop. Imam harus memerintahkan supaya burung yang seekor disembelih di atas belanga tanah berisi air mengalir," dan seterusnya. Ya, jadi intinya yang kita lihat di sini adalah bahwa Yesus menyembuhkan orang kusta, tetapi memerintahkan orang itu, orang Israel itu, melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum Musa, yaitu mempersembahkan persembahan korban, ya, 2 ekor burung untuk dipersembahkan di hadapan para imam, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat lagi di Matius pasal 23 ayatnya yang ke-2. Matius pasal 23 ayatnya yang ke-2. Ini juga adalah berbicara tentang bagaimana Yesus memerintahkan murid-muridnya agar menuruti hukum Taurat. Sama seperti Yesus juga mematuhi hukum Taurat. Ya, di ayatnya yang kedua, tapi saya membaca dari ayat 1. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, 2. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya,
Ayat 3. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Nah, ini Yesus meminta kepada murid-muridnya agar murid-muridnya menuruti apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan Farisi. Bayangkan saudara, ya, Yesus tidak melarang murid-muridnya untuk menuruti pengajaran yang diajarkan oleh ahli Taurat dan Farisi. Karena apa? Yang diajarkan oleh ahli Taurat dan Farisi adalah menurut hukum Musa. Ya, karena mereka pada waktu itu merasa bahwa mereka lah yang paling berhak untuk mengajar orang Israel apa yang seharusnya menurut hukum Taurat. Yesus katakan turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, yaitu hukum Taurat itu sendiri, ya. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Nah, itu. Nah, saudara, jadi Yesus mengajarkan apa? Yesus mengajarkan pada masa pelayanannya di bumi supaya menuruti hukum Taurat Musa. Nah, ini yang penting kita perhatikan, ya. Supaya kita nanti bisa memahami bahwa bagaimana orang Israel membuktikan iman mereka tidak bisa lepas daripada hukum Taurat itu sendiri. Ini kita akan lebih spesifik lagi melihat di Matius pasal 19. Kita mundur. Matius pasal 19, bagaimana seorang Israel, ya, seorang Farisi, atau mungkin dia ahli Taurat, ya, yang bertanya kepada Yesus tentang bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Bagaimana Yesus menjawabnya? Ya, apakah Yesus menjawab, percayalah kepada salib yang telah menebus segala dosamu? Ya, bahwa Yesus mati dan bangkit mengampuni segala dosamu. Apakah itu yang Yesus katakan kepada orang yang bertanya ini di dalam Matius pasal 19 ini? Ataukah Yesus juga secara konsisten mengajarkan bahwa orang ini harus melakukan hukum Taurat? Ya, kita lihat Matius 19 ayat 16. Matius 19 mulai dari ayatnya yang ke-16. Saya baca, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, ini luar biasa. Ini bertanya dalam tema yang sama, yaitu tentang keselamatan. Ya, kalau sekarang ini kita bertanya, bagaimana caranya supaya saya pasti masuk surga? Kan begitu, ya. Bagaimana supaya saya tahu bahwa saya pasti diselamatkan masuk surga? Kan begitu. Jadi orang ini bertanya, ya, "Guru, apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Nah, itu. Jadi orang ini juga tahu tentang bagaimana dia supaya diselamatkan. Dia tahu bahwa dia butuh keselamatan, ya. Nah, dia bertanya seperti itu kepada Yesus. Ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Ya. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup mana ini? Bukan hidup di dunia ini, kepada hidup yang kekal yang tadi ditanyakan oleh orang ini, ya. Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, jikalau kau ingin diselamatkan, jikalau engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, Yesus katakan apa? Turutilah segala perintah Allah. Jadi ini perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Jelas sekali tidak bisa kita mengartikan ini jadi lain maksudnya. Memang begitu maksudnya. Yesus memang memaksudkan seperti itu. Sehingga konsisten dengan program Allah di bawah hukum Taurat, orang Israel memang harus berbuat, harus melakukan. Dan mereka harus percaya bahwa mereka harus melakukan. Ya, tidak cukup hanya dengan percaya mereka, tetapi mereka juga harus melakukan. Ya, itu yang harus mereka percayai. Makanya Yesus katakan di sini, ya, jawaban kepada orang ini yang bertanya tentang apa yang harus kuperbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal. Yesus mengatakan, ya, turuti dan lakukan perintah-perintah Tuhan. Karena di bawah hukum Taurat mereka diberkati kalau mereka melakukannya. Kan itu tadi kita lihat. Mulai dari dari kitab Imamat, ya. Saudara-saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-18. Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Ya, ini dia mau bertanya secara spesifik, yang mana perintah yang harus kulakukan? Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah,
jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Ini isi daripada hukum Taurat, jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi Yesus mengatakan bahwa lakukanlah perintah Allah jikalau engkau ingin mendapat hidup yang kekal. Ya, yaitu perintah daripada hukum Taurat itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Yesus mengajarkan supaya melakukan hukum Taurat sebagai jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, itu jelas sekali itu, Saudara, ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sendiri, bahwa mereka benar-benar menunjukkan dari sikap hidup mereka, dari ketaatan mereka, benar-benar mereka hidup di bawah tuntunan daripada hukum Musa, hukum Taurat. Kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-1, kita lihat Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-59. Nah, ini adalah tentang peneguhan daripada perjanjian Abraham yang diteguhkan di dalam hukum Taurat itu sendiri. Maka mereka semua orang Israel harus memenuhi perjanjian ini, dan mereka harus melakukannya. Di ayatnya yang ke-59, kita lihat Lukas 1 ayat 59. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. 60. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Ini Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Saudara. Jadi ia disunat pada hari yang ke-8. Ya, dia harus disunat pada hari ke-8 sesuai dengan perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya yang diteguhkan juga oleh hukum Taurat. Nah, sekarang kita lihat di pasal 2 ayatnya yang ke-21. Kalau itu Yohanes Pembaptis, bagaimana dengan Yesus sendiri? Ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Jadi saudara, jelas sekali Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Ya, dia harus disunatkan, saudara-saudara. Ya, karena itu adalah merupakan suatu ikatan perjanjian dengan nenek moyang mereka, dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan yang diteguhkan dengan perintah-perintah daripada hukum Taurat. Jadi saudara-saudara, kalau kita katakan kita pengikut Yesus, ya, kalau kita pengikut Yesus, ya kita harus tahu Yesus itu hidup di bawah hukum Taurat, ya. Maka kita juga harusnya melakukan hal yang sama. Harus disunat pada hari yang ke-8. Tetapi orang Kristen kenapa tidak mau melakukan sunat pada hari yang ke-8? Kenapa tidak membawa anak-anak mereka waktu masih kecil dibawa untuk disunat pada hari yang ke-8 itu, ya, supaya terkonfirmasi sebagai pengikut Yesus. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Karena orang Israel lah yang dikonfirmasi menjadi orang yang bersunat, sedangkan kita bangsa-bangsa lain adalah orang-orang yang tidak bersunat, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana juga Rasul Paulus, rasul bangsa lain, rasul kita, juga mengkonfirmasi, meneguhkan. Dan dia tahu, karena dia juga sebetulnya kan dia adalah orang Israel, Paulus ini. Ya, walaupun dia rasul bangsa lain, tapi dia adalah orang Israel, tahu betul dia tentang kitab daripada firman milik bangsa Israel, kitab nubuatan, kitab perjanjian lama. Dan apa yang disampaikan mengenai Yesus dalam kaitan dengan orang Israel, Paulus juga tahu. Sehingga dia katakan di Roma pasal 15 ayatnya yang ke-8, ya, Roma 15 ayatnya yang ke-8, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, ya, oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Nah, jadi Paulus pun meneguhkan, mengkonfirmasi bahwa Yesus sendiri adalah pelayan daripada orang-orang bersunat ketika Yesus hidup di dunia ini, di bumi ini, di tengah-tengah bangsa Israel. Dia bukan pelayan daripada bangsa-bangsa lain, orang-orang yang tidak bersunat. Tapi Yesus datang, diutus, Yesus berkata, aku diutus
hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam Galatia pasalnya yang keempat ayat 4. Ini juga Paulus menegaskan tentang bahwa Yesus diutus sebagai anak Allah adalah untuk hidup di bawah menggenapi hukum Taurat. Ayatnya yang keempat. Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, ya, Yesus Kristus, jelas, yang lahir dari seorang perempuan, dari perawan Maria, dan takluk kepada hukum Taurat. Saudara, ya. Jadi, kalau Yesus saja takluk kepada hukum Taurat, bagaimana orang Israel bisa lain daripada itu? Tidak bisa lain. Karena Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Raja mereka. Ya, sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus harus juga itu yang dituruti oleh bangsa Israel. Apa yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya? Dia melakukan hukum Taurat. Dia menggenapi hukum Taurat. Dia mematuhi hukum Taurat. Maka pelayanan Yesus kepada bangsa Israel benar-benar adalah pelayanan yang didasarkan pada hukum Taurat itu sendiri. Ya. Nah, lalu kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana setelah Yesus naik ke atas kayu salib, apa yang terjadi kepada orang Israel? Apakah mereka masih tetap hidup di bawah hukum Taurat? Ya, karena kita tahu bahwa Paulus mengatakan bahwa di salib itu, setelah Yesus mati dan darahnya dicurahkan, maka disitulah hukum Taurat digenapi. Tetapi bagaimana dengan bangsa Israel? Apakah mereka tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat sesudah Yesus disalibkan? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Kita tahu ini adalah peristiwa hari Pentakosta, dan Petrus berkhotbah dan menegur keras bangsa Israel atas perbuatan yang jahat yang mereka lakukan, menyalibkan Mesias. Dan setelah mereka sadar, dengan teguran keras dan khotbah daripada Petrus di peristiwa Pentakosta, lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya kami diselamatkan? Ya. Nah, ayat 38, jawab Petrus kepada mereka. Siapa mereka? Di sini tidak ada disebutkan bangsa lain. Mereka adalah orang Israel. Ya. Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya. Ini sama konsisten tadi dengan apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ya, orang Israel harus bertobat dan memberikan diri mereka dibaptis untuk pengampunan dosamu. Tetap mereka hidup di bawah hukum Taurat, ya. Untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Akan menerima karunia Roh Kudus. Bukan telah menerima karunia Roh Kudus, tidak, tapi akan. Mereka akan diampuni dan mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Tidak sekaligus sebagaimana yang dialami oleh gereja tubuh Kristus saat ini, dikatakan oleh Paulus di Efesus 1 ayat 13, ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang sekilas kita akan melihat perbedaannya dengan gereja tubuh Kristus saat ini, yaitu kita, ya. Bahwa ketika orang Israel menyalibkan Yesus Kristus, Mesias, program Allah, yaitu program hukum Taurat kepada mereka itu dipending, ditunda. Ya. Ya. Kisah berapa lagi? Kisah 3 ayat 19. Oh iya. Oke, ada yang tertinggal tadi, ada satu ayat lagi tadi di ayatnya di di Kisah Para Rasul pasal 3. Ini sebenarnya sama ya. Ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi mereka harus bertobat, barulah dosa mereka dihapuskan. Ya, Saudara, berbeda sekali dengan yang kita alami sekarang ini, ya, bahwa kita diampuni oleh Tuhan bukan karena apa-apa yang kita lakukan, tapi karena percaya saja kepada salib Kristus. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, melakukan adalah kunci
bagi Israel untuk memperoleh pengampunan dosa-dosa mereka. Ya, melakukan, berbuat. Nah, kita lihat sekarang di dalam gereja tubuh Kristus, di zaman gereja tubuh Kristus saat ini, itu sungguhlah berbeda dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memperlakukan kita, yaitu bahwa kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Pertama-tama kita akan lihat di dalam Roma pasal 3. Ya, kita hidup di bawah kasih karunia Allah, bukan di bawah hukum Taurat. Sesudah Yesus mati disalibkan, kita bangsa-bangsa lain di luar Israel. Ya, ayat 21 dikatakan, tetapi sekarang, ya, Roma 3:21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Tanpa hukum Taurat, tidak ada hukum Taurat yang dilibatkan sekarang. Barulah kenyataan bahwa kebenaran Allah dinyatakan kepada kita. Ya. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu apa? 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi sekarang ini kebenaran Allah adalah karena iman, bukan karena berbuat. Ya. Bukan karena pertobatan, tetapi karena iman. Saudara-saudara, tadi kita lihat orang Israel, mereka bertobat harus mengaku dosa-dosa mereka. Barulah mereka diampuni. Mereka mengaku dosa-dosa mereka, mereka harus dibaptis, baru mereka mendapatkan pengampunan. Itu pun akan mendapatkan pengampunan, bukan telah mendapatkan pengampunan. Tapi di sini berbeda, kebenaran karena iman sesudah Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan dia bangkit, maka sekarang kebenaran Allah adalah kebenaran karena iman. Ya, bagi semua orang yang percaya. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang Israel itu akan diselamatkan. Ya, saudara-saudara, akan diampuni mereka Israel. Tapi kita dikatakan di sini, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Ini yang luar biasa. Jadi setelah Yesus Kristus menebus kita dari segala dosa kita, darahnya dicurahkan di atas kayu salib, kasih karunia Allah, keselamatan itu dianugerahkan secara cuma-cuma. Ya. Secara gratis, hadiah kepada setiap orang yang percaya. Karena darah Kristus sudah menyucikan semua. Apapun yang menjadi penghalang, tuntutan apapun, itu sudah dipenuhi oleh darah Kristus. Korban tubuh Kristus sudah memuaskan hati Allah. Ya, termasuk tuntutan daripada hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Yesus dengan sempurna di atas kayu salib. Maka kebenaran saat ini adalah kebenaran karena iman. Bukan kebenaran karena berbuat seperti orang Israel, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya di Roma pasalnya yang ke-6, kita lihat di Roma pasal 6, ayatnya yang ke-14, ini Paulus menegaskan bagaimana kaitan kita sekarang dengan dosa. Kalau orang Israel tadi sudah jelas dikatakan, kalau kamu melanggar perintahku dan kamu tidak taat pada perintah-perintahku, pada hukum-hukumku, maka karena dosamu itu, maka akan kujatuhkan kepadamu hukuman berkali lipat. Ya, 7 kali lipat akan kujatuhkan hukuman kepadamu karena dosa-dosamu. Karena kamu tidak melakukan, karena kamu tidak taat pada perintah-perintahku. Itu tadi kalau di bawah sistem hukum Taurat. Ya, sistem jika maka, sistem bersyarat. Ini adalah sistem kasih karunia yang tidak bersyarat. Kenapa? Karena semua syarat yang harus dilakukan, Kristuslah yang melakukannya buat kita, untuk kita. Amin. Makanya Roma 6 ayatnya yang ke-14 ini mengatakan dengan tegas, Bapak Ibu Saudara, kita lihat, sebab kamu, kita baca, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Ya, kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Kamu siapa? Kamu di sini. Ya, kita bangsa-bangsa lain. Kita gereja tubuh Kristus. Kita orang yang percaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita orang yang percaya kepada Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa kita. Dikatakan kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Saudara ya. Tetapi di bawah kasih karunia. Jadi saat ini kita bukan di bawah hukum Taurat.
Kita bukan di bawah tuntunan daripada hukum Taurat, tapi di bawah tuntunan daripada kasih karunia Allah. Ya, yaitu kebenaran yang dinyatakan karena iman kepada Kristus yang mati disalibkan menghapus segala dosa kita. Itu sekarang kebenaran Allah. Ya. Nah, sekarang kita lihat di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-11. Kita lihat saudara-saudara. Disinilah Paulus mengingatkan kembali kepada kita bagaimana kita dulu dan siapa kita sekarang. Bagaimana kita dulu dan bagaimana kita sekarang. Ya. Nah, ini suatu perubahan yang sangat drastis, yang luar biasa, yang dikerjakan oleh salib Kristus dan dianugerahkan melalui kasih karunia Allah kepada kita yang percaya. Ya. Ayat 11. Ayat 11. Efesus pasal 2. Karena itu ingatlah, ya, bahwa dahulu kamu, siapa kamu? Tadi kita sudah lihat, siapa kamu? Kamu orang Israel. Di kitab Imamat, kamu orang Israel. Ya, sekarang siapa kamu di sini? Kita, ya, yang bukan Israel. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Ya, kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Israel adalah orang Yahudi. Menurut daging. Yang disebut orang-orang yang tak bersunat. Jadi kita ini di dalam golongan bangsa, kita ini adalah bangsa yang disebut bangsa yang tidak bersunat. Sedangkan bangsa Israel itu disebut adalah bangsa yang bersunat. Jadi di hadapan Tuhan ada pembagian dua bangsa. Satu bangsa pilihan, bangsa Israel. Satu lagi bangsa non-Israel, non-Yahudi, di luar daripada bangsa Yahudi, yaitu bangsa lain. Yaitu kita. Ya. Dan dikatakan yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Itu orang Israel. 12. Bahwa waktu itu dulu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, itulah keadaan kita dulu ketika Israel hidup di bawah hukum Taurat. Kita ini adalah orang yang dikatakan yang jauh dari Allah, jauh dari Kristus, ya, jauh daripada janji-janji Tuhan, dari perjanjian Tuhan, jauh dari harapan. Sama sekali kita ini adalah orang mati, Bapak Ibu Saudara, ya, dulu. Karena itu sudah ditegaskan di dalam pasal 2 itu, ya, pasal 2. Kamu dahulu, ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tidak ada perjanjian kepada kita. Itu keadaan kita dulu. Sekarang di ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, bukan oleh hukum Taurat. Kita dekat kepada Kristus, kepada Allah, bukan oleh hukum Taurat, tetapi oleh darah Kristus. Orang Israel dekat kepada Allah oleh perjanjian. Ya, tadi sudah dikatakan perjanjian oleh hukum Taurat, ya. Nah, tetapi kita tidak. Kita dekat kepada Allah saat ini adalah karena darah Kristus. Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Ayat 15. Sebab dengan matinya Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu jelas sekali Bapak Ibu Saudara, ya. Dengan matinya Yesus Kristus, sekarang Tuhan membukakan rahasia kepada kita bangsa lain bahwa dengan kematian Kristus itu Allah telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bagi kita saat ini, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan dengan ayat berapa? 15 tadi, ya. Dan untuk menciptakan keduanya, gabungan daripada bangsa Israel dan bangsa lain, menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Amin. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh.
itulah gereja tubuh Kristus. Ya, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang kita lihat bahwa gereja tubuh Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudara, sama sekali tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sehingga kita sangat berhati-hati untuk membagi firman kebenaran itu dengan tepat. Jangan sampai dicampur adukan antara program Allah kepada bangsa Israel dan kepada kita gereja tubuh Kristus saat ini. Kita tidak hidup di bawah hukum Taurat sama sekali, tapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Oleh karena darah Kristuslah kita mendapatkan keselamatan yang kekal. Kalau orang Israel, karena mereka dijanjikan dan mereka diberikan suatu hukum, ya, hukum Taurat sebagai patokan bagaimana mereka menilai iman mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kalau kita lihat bahwa Injil keselamatan kerajaan sorga, ada dua ini. Injil keselamatan kerajaan sorga, jika itu diberitakan, itu adalah cara penyelamatan bagi bangsa Israel yang hidup di bawah hukum Taurat. Ya, jadi mereka kalau ingin diselamatkan sama seperti orang kaya muda yang tadi yang bertanya kepada Yesus, Guru, apa yang harus ku perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Maka dia wajib mempercayai, ya, bahwa dengan jalan melakukan hukum Taurat, dengan jalan percaya kepada Mesias, kepada Yesus, dan juga harus mempercayai sekaligus bahwa mereka harus tunduk kepada hukum Taurat. Itu adalah konten daripada pemberitaan Injil keselamatan kerajaan sorga bagi bangsa Israel, bagi penyelamatan bangsa Israel. Sedangkan bagi kita, saudara, gereja tubuh Kristus, bagi bangsa lain saat ini adalah Injil keselamatan kasih karunia Allah. Itu adalah cara penyelamatan bagi bangsa lain saat ini, yaitu kita percaya Yesus telah mati mengampuni segala dosa kita, dia sudah bangkit mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah saat ini gereja tubuh Kristus yang sedang berfungsi untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita ambil kesimpulan adalah dengan memahami dengan tepat. Nah, ini sangat penting, ya. Kalau kita memahami dengan tepat pembagian firman, ya, dalam program Allah berdasarkan apa yang sudah disampaikan, yang sudah dituliskan di dalam Alkitab ini, itu adalah merupakan kunci keberhasilan kita, saudara-saudara, untuk bisa membawa jiwa-jiwa, ya, kepada Kristus melalui pemberitaan Injil kasih karunia yang kita lakukan, ya. Karena kita akan betul-betul fokus kepada Injil kasih karunia Allah, yaitu memberitakan Yesus sudah mati menghapuskan segala dosa umat manusia. Siapa yang percaya bukan karena perbuatan, bukan karena ketaatan, bukan karena kehebatan, bukan karena apapun yang dilakukan, tetapi karena percaya semata-mata, maka setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, dibenarkan, dikuduskan, dan menjadi pewaris sorga untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini untuk bisa melihat bahwa berbeda sekali bagaimana orang Israel membuktikan iman mereka dan bagaimana kita gereja tubuh Kristus membuktikan iman kita akan lebih lengkap, ya, akan lebih lengkap nanti di hari Kamis yang akan datang. Ya, kita akan lihat kita ini apakah sama dengan orang Israel, perbuatan-perbuatankah yang menjadi andalan untuk kita bisa memperlihatkan iman kita, ataukah, ya, perbuatan Kristus di atas kayu saliblah yang harus kita beritakan sebagai bukti bahwa perbuatan kita sudah sempurna karena kita sudah bersama-sama ada di dalam Kristus. Ya, ini nanti di hari Kamis yang akan datang kita akan bahas itu. Untuk sementara hari ini, malam ini, itu yang bisa saya sampaikan.